Spotify. Keranjang ini itu mainnya lama ya, biasanya cepat sih biasanya. Oh, udah. Oke. Oh, terima kasih. Gimana cara supaya dia itu jadi warna putih? Karena nggak banget ya background dengan warna hitam ini. Caranya adalah tinggal kita isi apa namanya itu, tinggal kita isi warna. Caranya di kanan di icon shopping bag, di kanan di sini di sini tapi ini itu misalkan Iya, sinyal jelek. Sumpah. Hah. udah banyak banget, namun saya pengen tanya jawab dulu ke teman-teman. Silakan teman-teman, gimana materi yang tadi? Bisa tadi Materinya atau merasa kok sulit banget ya materinya? jadi gini, teman-teman itu punya PR dari Pak Muhadi, disuruh buat satu hari itu dibuat 9 apa tuh? 9 konten. Jadi gitu, Serangga. Jadi dari Pak Muhadi, no, ini konten marketing. Oke. Jadi kan langsung bingung semua ini, satu hari 9 konten. Tadi habis ngobrol sama Pita juga di sini. Oh, berarti dengan Carousel ini sebenarnya sudah mewakili. Tadi udah berapa baginya? 5 ya? Berarti bisa dibuat 9 kali Serangga ya? 5. Heeh. Bisa maksimal 10. 10 ya. Maksimalnya. Ya berarti dengan Maksimal. lebih mudah lagi kalau menggunakan Carousel itu sendiri. Total itu adalah 10. Lebih mudah lagi apabila kita bisa menggunakan carousel itu sendiri sebenarnya. Untuk di Canva gimana Serangga kalau di Canva? Bisakah pakai Carousel? Kalau di Canva, jujur nih belum pernah nyoba untuk yang seperti itu untuk di Canva. Mungkin faktor motong-motong itu yang jadi kendala nanti menurut saya untuk di Canva gitu. Itu aja sih sebenarnya yang saya khawatirkan karena belum pernah nyoba soalnya belum pernah nyoba di Canva gitu. Iya. Tapi bisa dicoba di Photoshop sih seperti itu. Jadi ini beda konteks sih sebenarnya. Kalau misalkan harus bikin 6 konten dalam waktu dalam waktu satu hari itu sih sebenarnya Bukan bagus untuk 6, melatih 9. kita. Tujuannya itu Sinyalnya jelas nggak, Sir? Karena ini tadi sinyal sempat down, sinyal ke H.
Ini masih di down sinyalnya. Jelas nggak suara pas? Halo? Ya, gimana suaranya jelas nggak? Halo? Bentar ya, bentar ya. Jelas, jelas. 6 sampai masuk, masuk. Jelas deh ya. Karena sinyal lagi down Jelas. di sini nggak tahu kalau di sana. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja. Jadi tadi kembali lagi kan apa namanya Pak Muhadi kasih tugas ke teman-teman buat 9 konten per hari ya seperti itu. Teman-teman kan bingung ya. Bagus itu, bagus banget itu. Iya, berarti kan kalau yang masih awal-awal pemula kan itu akan shock sekali serangga. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Udah, mungkin Iya, dicicil lah. 10 iya hari. dicicil, Hmm. gitu kan ya. Nah, dengan serangga barusan ngajari tentang karusel ini, setidaknya sudah membuka apa jalan lah pemikiran bahwasanya oh iya ya pakai karusel aja lebih simpel gitu loh. Gitu. Hilang nggak sinyal? Boleh, boleh. Kalau pakai carousel juga boleh, tapi mungkin komunikasi di masing-masing slide-nya itu yang harus disesuaikan. Seperti itu. Iya. BTW, saya akan ajak teman-teman untuk caranya mengekspor ya. Maksudnya bagaimana sih caranya nyimpan ya? Biar yang tadi itu nggak nanggung juga. Oke, lanjut. Mohon izin ya BTW ya. Iya, silakan. Silakan. Nah, ya. Jadi untuk cara menyimpannya sendiri, teman-teman, sebenarnya ada banyak cara untuk kita bisa menggunakan teknik macam-macam, cuman yang dikhawatirkan di sini adalah tidak samanya versi Photoshop kita, yang mungkin ada beberapa fitur yang tidak setara atau tidak sama. Nah, terus gimana dong solusinya? Nah, solusinya kayak gini aja. Kita pakai cara tradisionalnya aja, yaitu kita bisa menggunakan copy merge seperti itu. Copy merge itu adalah mengcopy apa yang ada tampilan awal kayak gitu. Jadi yang pertama kita buat dulu kanvas dengan ukuran 1080 kali 1080 karena itu adalah ukuran dasarnya. 1080 kali 1080 itulah ukuran dasar, kita create seperti ini. Nah kalau sudah, sekarang kita akan copy masing-masing satu persatu. Caranya gimana? Saya ambil merek YouTube, saya blok. Iya. Nah, kan udah kelihatan ya ada angka 1080 kali 1080. Ini saya copy, masuk ke menu edit, saya copy merge. Nah cuman di sini dia nggak ada langsung apa namanya, dia nggak ada langsung di sini. Oh ini dia copy special. Kalau di saya copy special, copy merge, Control Shift C gitu shortcutnya. Shortcutnya ingat sih, cuman itu udah posisinya aja yang lupa. Nah di copy special, copy merge, saya pilih copy merge ini. Itu saya ke mana namanya, saya close dulu ya, nggak hilang. Saya ke sini, habis saya paste, edit, paste, ke copy tadi ya. Sekarang saya save file, save as. Misalkan saya buat ya carousel beras keunggulan beras. Nah ini mungkin ini saya save jadi JPEG. Ini adalah namanya adalah beras satu gitu misalkan, beras unggul satu. Kenapa saya ini satu? Itu artinya nanti slide-nya nomor satu gitu. Kalau udah save, oke. Nah, tanpa meng-close file kita akan tumpuk lagi. Nah, saya geser ke kanan. Caranya menggeser sebagai berikut. Saya klik kanan di sini, saya klik kanan, habis itu saya transform selection. Saya geser, set, enter, copy lagi, edit, copy special, copy merge. Sini, habis itu edit, paste. Ya, tanpa pengawet, save lagi file. Jadi ini nanti yang bakal muncul satu persatu. Save. Nah, kan judulnya itu adalah beras unggul 2. Oke, save. Oke.
nggak usah khawatir kita menyimpannya itu dalam kualitas maksimum karena nanti bakal dikompres sendiri oleh sosial medianya. Habis ini saya klik kanan, saya transform selection, lagi saya geser ke kanan. Enter. Edit, copy special, copy merge. Saya taruh di sini, edit, paste. Oke. Nah ini masih kelihatan hijaunya dikit ya. Masih kelihatan hijaunya sedikit di sini. Sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak terlalu permasalahan. Mungkin karena dia itu titik ininya nggak pas di garis. Kalau misalkan dirasa itu menjadi masalah, teman-teman bisa edit. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena nanti kita kan garis-garisnya itu. Jadi nggak apa-apa. Save as, lalu berhasil. Lanjut lagi kita dia file itu sudah terpisah-pisah. Kalau misalkan teman-teman nanti lihat, kalau teman-teman misalkan nanti lihat filenya, dia itu akan terpisah-pisah seperti ini. Share screen lagi, dia akan terpisah-pisah seperti ini. Kayak gini dia. Ini satu-satu gini dia. Nah, jadi bakal jalan terus ya. Tinggal di-upload untuk ngetes apakah kira-kira dia itu mau muncul dengan baik atau tidak. Seperti itu. Oke, kalau lebih seperti itu tekniknya teman-teman. Apakah bisa diterima prosesnya atau belum? Kalau belum, dipelajari kembali seperti itu. Silakan. Halo Serangga. Waktu saya kembali ke host ya. Halo. Sudah sore. Halo Serangga. Halo. Iya. Masuk. Masuk. Jadi gini. Saya akan coba juga untuk upload. Jadi saya sedang mencoba transfer email saya. Saya akan coba transfer ini ke ke silakan Miss Dewi. Oke, karena barusan sinyal kita down, itu kan jadi saya sempat live lagi, masuk lagi otomatis. Bisa diulang nggak Serangga yang terakhir kan Serangga sudah nyimpen tuh sampai beras yang layarnya belakangnya ada mangkok hitam tadi. Nah, kemudian seterusnya itu tadi nggak sempat live keluar gitu otomatis. Tuh, bisa diulang nggak Ser? Takutnya ini materinya kan penting ya. Oh iya. Bisa. Yang ini ya, yang mangkok nasi, yang belakangnya ada background tuh ya. Iya. Iya gitu Ser. Makasih Ser. Ya. Iya. Oke. Saya siapkan dulu. Enggak, maksudnya yang tadi kan terakhir Serangga kan cara penyimpanan satu persatu tuh. Tadi aku sempat ngerekam sampai yang ini layer pertama, kedua. Bukan layer pertama sih, sempat yang carousel pertama, kan carousel ada 5 tadi. Yang pertama, yang kedua udah ke save tuh. Oh iya. Yang ketiganya lanjutannya apa tadi Serangga jelasin itu loh. Tadi iya yang langkahnya sebenarnya sama sih, tapi saya akan ulangi ya. Saya akan ulangi ya untuk prosesnya. Dulu. Saya akan ulangi langkahnya. Jadi saya akan ulangi dari awal saja ya. Yeah. Secara cepat.
Mungkin bukan cepat-cepat banget, tapi secara cepat lah. Jadi sebagai berikutnya kan monitor. Ya, betul. Nah ini untuk pilih. Nah, untuk sebelumnya saya akan buat satu buah wadah dulu. Wadah ini disebut dengan nama kanvas. Akan buat new dengan ukuran 1080 x 1080. Nah, ini kita merge lagi, klik kanan, transform selection, saya full udah sampai sini. Enter. Gitu. Nah, baru saya edit, copy special, copy merge. Nah, di sini edit paste, saya tumpuk aja langsung. Saya transform Gpad, judulnya adalah Unggul 3. Oke. Lanjut ke nomor 4. Di sini saya klik kanan, transform selection. Saya geser ke sini, set, enter. Nah, saya copy, edit, copy special, copy merge ke sini, ke tab berikutnya ya. Paste lagi, edit, paste. Udah mulai bisa pakai shortcut ya sebenarnya ya teman-teman ya, karena sudah melewati beberapa proses tadi. Ini unggul 4 ya. Unggul 4, save, oke. Jadi misalnya kalau pakai shortcut, maka prosesnya akan seperti ini. Saya klik kanan, transform selection, saya drag ke sini. Seberapa cepat kalau misalkan menggunakan shortcut itu cepat banget ya. Ini misalkan saya tekan enter, tekan sekarang Ctrl Shift C, pindah ke tab berikutnya, Ctrl V. Untuk saving, Ctrl Shift S. Nah, tinggal ketik unggul 5. Kalau sudah enter, pertanyaan enter. Dan seperti itu. Jadi semua filenya itu sudah tersimpan. Seperti itu kurang lebih prosesnya. Jadi tahap 1 sampai tahap 5 dia tuh sama persis kok prosesnya. Seperti cuma dipisah-pisah aja. Apa namanya itu mercue-nya. Tujuannya dipisah adalah karena yang di copy hanya sebatas area mercue saja. Seperti itu. Silakan Dewi. Oke, makasih banget Rangga. Oke teman-teman, nih ada pertanyaan nggak nih? Jadi sinyal dari tadi keluar masuk pesertanya. Nggak stabil ya. Nah ini Tari hilang nih. Pasti sinyalnya keluar otomatis. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Peki, nah itu Peki udah datang tuh. Ini siswa privat. Peserta privat kita. Halo, baru datang Ki ya dari Palembang ya? Baru sampai tadi ya? Nah, kalau boleh saya nunjukin, mungkin kayak gini dia hasilnya. Oh iya, bagus ya, Sir ya. Nah, kelihatannya. Ketika di swipe dia itu kayak nyambung gitu. Kan kayak nggak ada batas gitu ya. Iya. Pengawet. Tanpa pemutih, jadi dia emang segini aja kelihatan. Kalau digeser. Tanpa pewangi. Langsung deh. Oke, mantul. Jadi dia lebih oke hasil gini. Wah, harus praktek kan nih.
memang sangat-sangat harus praktek banget. Jadi kalau misalkan saya akan kopikan linknya hasil yang tadi, ya apa namanya mungkin teman-teman juga bisa apa namanya itu bisa melihat bersama-sama. Jadi saya taruh linknya di chat. Oke. PS dari apa, Sir? Kebetulan punya saya CC 2017, jadul tapi Word. Gitu. Oke. Serangga, ini kan kemarin seperti saya bilang ada PR nih. PR-nya Oh iya iya. PR yang mindahin meja. Oh iya iya iya. Iya. Jadi dia tuh Gimana sudah itu? mindahin meja, tapi mejanya nanggung. Mungkin nanti aku kirim deh gambarnya melalui WA ya. Bentar ya. Boleh 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 boleh. Ya, jadi Atau mau di share screen juga oh, boleh. share screen ya. Oh iya, berhubung ini di WA. Jadi Bentar. ini contoh gininya ya, contoh hasil yang sudah terupload. Jadi dia itu nyambung terus. Nah, jadi kayak swipingnya itu emang smooth gitu. Oke. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Nah, itu serangga, udah aku kirim. Coba cek di WA. Dia bingung geser mejanya semampunya segitu. Mic-nya, mic serangga mati. Iya iya iya. Sehat itu mahal, mau sehat dikonsumsi berat tanpa pupuk kimia. Yang ini ya, yang teman-teman bisa lihat. Eh geser mejanya mau ke mana? Enggak, Bu? maksudnya mau ngikutin serangga Putih. kan? Geser Eh, mejanya mau ke arah mana? Oh, gitu. Cuman kayaknya lebih bagus dari punya saya sih sebenarnya. Dia looknya lebih natural. si peserta maunya kan mau ngikutin serangga, cuman nggak bisa gesernya lagi, kemampuannya cuma sampai situ gitu. Makanya kan dia tanya nih Oh, gimana gesernya iya gitu. iya iya. Gimana nih, coba nilai Oke dulu nih oke oke. dari Nah, penampilannya. mungkin kasusnya seperti ini ya. Kalau dari tampilan udah oke, artinya sudah sangat bisa Berasnya mengikuti brief. melayang ya. Jadi ada elemen-elemen pendukung. Oh, kalau berasnya kan tinggal di shadow-nya aja ya, tinggal dimainkan di shadow-nya saja. Jadi pastilah dengan latihan pasti akan semakin menyempurnakan proses. Nah, kalau misalkan saya boleh memberikan kasus, jadi kalau kasus yang ditampilkan di sana dari apa yang diciptakan, mungkin kondisinya kayak gini kali ya. Jadi uh, saya tweet bentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, oke, mungkin uh, saya mau share screen lagi sekali. Mungkin kasusnya itu seperti ini ya. Jadi dari desain yang tadi yang dibuat itu seperti ini. Kayak gini ya tadi kasusnya ya. Iya. Jadi mejanya itu kayak gini ya. Kayak gini kasusnya. Cuma beda meja doang sih. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi bagaimana cara menggeser meja supaya dia itu tergeser ataupun penuh gitu ya. Atau mungkin penuh dia sebagai meja seperti itu. Nah, untuk langkahnya sendiri, sebenarnya yang pertama adalah kita harus tahu dulu layer mana yang mengandung meja gitu supaya kita tidak salah. Karena ada kondisi kayak gini. Kita tidak sedang berada di layer mana-mana. Ini saya sedang tidak berada di layar apapun. Saya tidak berada di layar apapun. Sehingga ketika digeser dia nggak mau, digeser dia nggak mau, digeser dia nggak mau dan seterusnya. Sehingga di sini langkah termudah adalah saya harus tahu layar mejanya yang mana. Cek-ceklah di sini, Oh dicek, iya. dilihat di scroll naik turun mana layar meja. Nah, ini punya saya, layar meja. Saya kliklah layar meja, klik, bisa nggak saya geser? Nah, ternyata bisa. Layarnya Bisa nggak saya perbesar? Jawabannya adalah ternyata bisa. Sorry, kok perspektif sih? Ketika digeser, saya transform, ternyata juga bisa digedein, bisa dikecilin. Kalau pengen gede banget, bisa. Kalau pengen kecil, juga bisa.
seperti itu. Jadi pastikan kita tahu betul layarnya ada di mana. Nah, kalau misalkan kita nggak nemu nih layarnya yang mana ya, Sir ya, pokoknya ketika digeser-geser nggak mau, pokoknya digeser-geser nggak mau, maka langkah yang termudah adalah termudah tapi beresiko. Jadi cukup diklik sekali tapi tidak diteruskan. Jadi sama seperti menggunakan Canva, kita klik mejanya, Jadi kayak gini. Jadi ada auto select, ini kelihatan ya, Miss Dewi ya, ada Ya, tulisan auto kelihatan. select. Kelihatan. Ini kita centang, klik. Nah, yang kedua adalah show transform control. Ini untuk nunjukin di mana sih mouse kita sedang berada atau sedang mengklik objek apa sih kita. Klik show transform control. Nah, misalkan saya pengen pilih beras, saya klik beras. Klik berasnya kepilih. Oh, bukan berasnya yang kepilih ternyata, itu shadow-nya. Misalkan saya ada di kata beras organik, klik, saya memilih beras organik. Pengen klik meja, klik, saya memilih meja. Kelihatan juga gini. Nah, kalau misalkan kalau emang sudah nemu mejanya yang mana setelah dari sekian kali klik, ini asap, ini piring, dan sebagainya, ketika kita sudah menemukan titik yang tepat, segera matikan ini. Show transform control matikan, auto selectnya matikan. Dengan tujuan adalah supaya nanti ketika kita kerja, kita tuh nggak salah klik gitu. Ketika nanti kita bekerja, kita tuh nggak salah klik sehingga kita itu salah menggeser benda, salah memperbesar ukuran benda dan sebagainya. Lagi benar situ. Semoga menjawab ya dari kasus yang ada. Oke, Sir, makasih. Mungkin nanti tadi dia jelasin sama aku kan, nanti bentar dia kesini lagi. Coba deh, yuk jelasin sendiri dah yang mana. Videonya buka, coba jelasin lagi sama Sir Angga. Boleh. Ada orangnya? Ada di sebelah. Coba. Ada orangnya. Wah, sini Dek. Ada oh bukan ada sini Dek. Tadi buka. Sini Dek. Kalau ada. Nah, itu orangnya. Musita itu maksudnya. Oh, Musita itu sebelahnya Mas Dewi. Oke, boleh. Pakai handphone aja, kan pakai handphone kan diliatin aja, boleh. Diputar gitu kameranya, boleh. Biar kelihatan gininya Puspita. Dia lagi nggak pegang laptop. Oh, tapi nggak apa-apa sih. Ada kendala lainnya Puspita? Iya, malu-malu ya. Jadi gini ya, Sar. Itu kan gimana? Posisi saya itu ngambil gambar mejanya itu kan cuma separuh ya. Ya. Jadi kalau saya geser, ujungnya tuh kelihatan. Jadi kayaknya tuh mejanya tuh di tengah gitu loh, Sar. Oh gitu. Jadi pengennya biar di tengah gitu ya? Oke. Kaki mejanya mau diliatin nggak? Jadi itu maunya kayak yang dibuat Sir Angga, tapi ukuran mejanya itu terbatas. Ya. Jadi mungkin maksud kita itu bagaimana membesarkan meja itu sehingga objek yang dia buat itu sama seperti apa yang punya Sir Angga buat. Oke, ngerti, paham. Oke, sip. Jadi ini disebut dengan nama oversize apa namanya istilahnya? Off canvas ini, off canvas image-nya. Jadi kayak gini dia caranya. Jadi jangan khawatir ketika gambarnya itu lewat ya. Nah, kita udah ada di layar meja nih sekarang. Caranya itu sangat sederhana. Jadi ini saya tekan free transform, edit free transform. Ini saya perbesar. Pertama saya jauhin zoom out ya. Caranya men-zoom out adalah tekan control, tekan min gitu. Tekan minus. Control minus. Jadi kan makin jauh ya. Nah, sehingga dia makin kelihatan gininya. Apa namanya itu? Ukurannya. Nah, ini saya perbesar, saya gedein banget. Gede banget ya. Saya taruh di sini. Gitu. Jadi dia terus kakinya mana? Kakinya di sini, lewat gitu dia. Kakinya lewat kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, karena ketika kita tekan enter, dia nggak akan kelihatan.
seperti itu. Tinggal kita geser beras-berasnya aja deh. Nih beras sama bayangannya saya taruh sini. Piringnya sama shadownya saya taruh sini. Wah, asapnya ketinggalan nih. Asapnya saya taruh sini. Seperti itu. Gimana kira-kira kita sudah menjawabkah prosesnya? Ditanya. Apa masih belum menjawab? Sudah, Mr. Angga, sudah terjawab. Makasih, Mr. Angga. Sama-sama, jadi untuk memperbesarnya itu walaupun lewat nggak apa-apa kok. Ya gitu. Jadi lewatin aja sejauh-sejauhnya nggak masalah. Sebutuhnya kita saja areanya. Ya. Oke. Thank you, Bu Sweta. Studi kasusnya menarik sekali. Sir, aku mau nanya nih. Silahkan Kak Tari. Nah, nggak datang, Kan Bu. aku pakai Photoshop-nya masih CS6. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus kok. Terus punya Angga kan udah CC tuh. Nggak apa-apa, sama aja kok. Nah, itu bedanya apa sih? Cuman tampilannya Sama aja kan? Tampilannya aja. Secara fitur, jadi materi yang saya sampaikan baik di CS maupun di CC itu ada gitu. Sebenarnya ada trik-trik yang hanya CC yang punya, tapi saya pribadi tidak tunjukkan. Contoh misalkan slicing otomatis, habis itu selection object otomatis dan sebagainya itu tidak saya munculkan langsung otomatis. Dikatakan itu dah takutnya ada perbedaan versi antara Photoshop kita. Cuma dari segi output, mau apapun alatnya, apapun nih, dengan catatan apapun alatnya, apapun versinya, yang terpenting itulah skillnya kita secara pribadi gitu. Karena outputnya pasti akan tergantung ke bagaimana kita mengelola itu. Gitu. Sama kayak masak lah gitu. Kalau emang jago, mau pisaunya itu nggak tajam juga pasti akan bisa gitu. Jadi makanan enak tetap. Jadi no problem. CS6 tetap oke. CS masih sangat bagus. Ya, oke. Jadi untuk yang ngetres gambar tadi masih sama aja kan, Sir ya? Sama aja, sama pakai banget. Copy spesial itu tadi ya. Mungkin coba dicek apakah masuk ke copy spesial dia atau jangan-jangan dia masuknya ke gini. Jangan-jangan dia masuknya itu langsung copy merge begitu aja ada atau harus masuk ke copy spesial. Tapi pada intinya nama action yang kita pilih adalah copy merge seperti itu. Oh gitu. Oke. Aku belum buka laptop juga soalnya. Nanti ya di sini ya. Nanti kan recordingnya dibagi-bagikan ya sama Miss Dewi-nya. Nanti bisa ditonton. Oke. Yang lain teman-teman mungkin ada yang masih mengganjal di pikirannya, boleh ditanyakan mumpung Kak Angganya masih ready. Sekarang udah jam berapa di sana ya? Udah ready ya Kak. Kak Angga, nanti aku boleh japri nggak? Boleh aman, tenang aja. Tenang, aman. Di japri saja. Di video call juga gak apa-apa kok, wes. Serangga gini, mau tanya nih. Jadi ini kan sesi ketiga nih. Sebenarnya untuk konten sendiri itu kan yang kita ketahui harus ada namanya kontak person ya. Kayak Saudara Angga buat tadi di sesi akhir, kemudian harus ada juga kalau ada situs ya diletakin situs di Foto action. Ya, kemudian kalau ada Facebook diletakin Facebook dan IG juga di sana ya. Selain itu ada yang kurang nggak, Serangga? Selain itu biasanya sih gini, copywriting itu. Karena kalau content marketing itu kuncinya itu di copywriting. Jadi bagaimana kita bisa buat kata-kata sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya, tapi menarik-menariknya gitu. Jadi kayak konten yang sudah ada, itu kan ada kata-kata persuasif ya. Kalau ini copywriting itu persuasif, yaitu dengan cara membujuk dengan menunjukkan kualitas. Jadi kalau secara teori namanya quality advertising namanya gitu. Jadi quality advertising itu biasa menunjukkan keunggulan biasanya. Jadi tanpa pemutih, tanpa pengawet, tanpa pewangi. Nah, itu adalah quality advertising. Nah, copywriting ini yang bisa kita buat di konten marketing
gratis satu, beli satu gratis dua, beli beras gratis dagangnya gitu misalkan. Pokoknya bebas kita bisa tulis. Nah itu kalau dia itu dari segi price. Ada juga dari segi prestis. Nah, yang prestis ini sebenarnya menarik untuk market yang sifatnya itu memang suka atau punya banyak uang. Jadi prestige advertising itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasa bangga. Misalkan yang beli berasnya itu adalah Syahrini, atau brand ambasadornya itu adalah artis-artis ibu kota gitu misalkan, atau artis yang ada di Oku Timur gitu misalkan. Mereka makan beras ini. Bagi fansnya, mereka akan melakukan segala cara supaya serupa dengan idolanya kan. Jadi mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi ada figur sebelahnya. Itu juga boleh. Misalkan nih Miss Dewi nih laris banget di Oku Timur itu misalkan, benar-benar banyak fansnya gitu. Taruh aja Miss Dewi sebelahnya gitu. Jadi semua orang yang pengen kayak Miss Dewi pasti akan membeli produk beras tersebut. Kurang lebih seperti itu jadinya. Gitu. Nah, apalagi Brand sih? ambassador. Iya, jadi brand ambassador. Apalagi sih yang bisa kita isi? Sebenarnya yang bisa kita isi lagi satu adalah kalau konten yang sifatnya itu jasa. Nah, jasa itu misalkan English Corner itu misalkan. Sebisa mungkin, apalagi merek ya, produk ya, sebisa mungkin logo selalu ada sih. Selalu muncul. Logo selalu muncul. Karena saya nggak tahu juga logo daripada brand itu yang mana. Jadi saya tidak isi. Jadi sebisa mungkin logo itu selalu ada di sudut. Kalau bisa sudut kiri. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah apapun kondisinya, kita secara praktik ya, kita jejali informasi yang sama, repetisi kepada netizen dengan tujuan kalau netizen di dunia nyata melihat logo tersebut, dia langsung keinget sama produk yang kita miliki, merek yang kita miliki, dan seterusnya. Seperti itu. Selebihnya ya kayak itu dah, call to action itu sudah isi, udah bagus banget. Foto juga harus relevan. Jangan sampai kita ngomongin tanpa pewangi, gambarnya itu apa misalkan kayak tadi bunga-bunga kerencanaan tapi karena tidak relevan kayaknya jangan deh. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan psikologis yang bisa kita pergunakan seperti itu. Silakan nih. Oke, baik, terima kasih Serangga. Tadi udah terjawab juga ya yang terakhirnya. Nah, untuk konten marketing ini sendiri, biasanya kan kita pemasaran melalui Facebook, melalui IG, kemudian Google Ads seperti itu. Sudah cukupkah dengan 3 pertemuan ini ataukah nanti ada ending di pertemuan keempat kah Serangga untuk memperkuat itu sendiri? Sebenarnya ending di pertemuan kalau misalkan cukup atau enggak harus melalui assessment sih. Artinya kita harus menunjukkan sih. Kalau saya sih pribadi kalau carousel itu harus diupload ya. Jadi linknya itu disetorkan di kelas. Tunjukkan dulu apakah memang sudah nyambung. Kalau carousel ya konteksnya apakah dia sudah nyambung atau enggak. Kalau berhubungan dengan konten yang sifatnya itu single post, bukan multiple post, tidak diupload pun tidak masalah karena kita bisa menilai dari satu konten. Namun dari yang saya lihat konten yang diciptakan mungkin masih terbatas pada satu ruang. Ruangnya itu adalah ruang feed gitu atau ruang postingan permanen. Jadi kayak Instagram ada feed dengan ukuran square itu adalah feed. Habis itu di Facebook dengan ukuran square itu juga disebut dengan nama feed. Padahal ada ruang yang lain yaitu story. Habis itu story sih yang paling populer berikutnya. Sebab kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin Facebook ads, advertisement, itu ada namanya itu audience network. Habis itu ada ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan syarat desainnya. Nah, namun itu semua sudah bisa dipenuhi apabila memang sudah menguasai teknik perancangan Canva. Itu sebenarnya. Kalau sudah menguasai itu, selebihnya sih aman. Selebihnya adalah tinggal mengoptimasi kegiatan konten marketing dengan perancangan desain yang memang lebih maksimal. Seperti itu. Okay. Lebih banyak latihan sih karena belajar dalam 3 pertemuan, selebihnya itu prakteknya itu mungkin hampir 100 pertemuan, 100 kali praktek soalnya. Jadi memang makanya strategi dari Mas Muhadi itu benar banget, yaitu sehari 9 konten. Paksakan saja diri, lama-lama pasti akan muncul estetikanya kita, akan muncul keindahannya itu dari dalam diri kita. Jadi nggak cuma sekedar jadi, tapi juga
Bermakna di sini bukan filosofis, tapi memang dia itu mampu menjadi kait pancing. Jadi ketika dilempar emang dapat ikan kita, gitu. Karena emang goal daripada kegiatan pemasaran di media sosial tidak bisa selling, nggak bisa selling atau one shot sell itu nggak bisa. Kita share, abis itu ada yang beli itu cenderung nggak bisa. Kalau marketplace-nya sosmed mungkin bisa, tapi kalau di feed itu hampir menurut saya tuh nggak 100% bisa. Jadi lebih banyak persuasifnya. Kasih kayak yang tadi, kayak konten carousel tadi. Kasih tahu dulu keunggulannya sebelum nyuruh orang beli. Kalau langsung beli begitu saja, orang tuh kayak ngapain gua beli barang ini, kayak gitu loh, kayak muncul ngapain dibeli nih barang kayak gitu ya. Jadi kita persuasif dulu, kita dorong dulu dan sebagainya. Nah, jadi itu yang perlu dilatih sih sebenarnya. Kalau teknis, saya yakin teman-teman di sini pasti udah jago banget. Oke, kalau misalnya strateginya misalnya beli 2 gratis 1 nih, Sar. Diletakkan di depan kah, atau di tengah atau di belakang tulisan tersebut? Oh, di depan ya kayak gitu. Harus di depan banget. Sama seperti buat caption, sama seperti bikin video konten. Jadi saya sempat lihat video-video Canva-nya dan sebagainya. Jadi kalau secara teori atau secara strategi sama, yaitu 3 detik pertama adalah jalan emas menuju surga. 3 detik pertama adalah langkah terbaik, yaitu pada saat dia itu lagi scroll, detik pertama itu mereka tuh udah harus kecantol sama kita. Kalau harus ditaruh di swipe kedua, buy one get one atau buy three get one, ya itu udah detik kesekian. Gitu. Jadi detik pertama sudah harus gitu. Begitu juga caption. Caption itu jangan, saran dari saya ya secara copywriting, jangan pernah isi selamat pagi, halo sahabat di awal, rugi. Gitu. Jadi mending aja langsung bilang buy one get one free. Apa kabar nih sahabat? Yuk beli yuk, buy one. Kayak gitu. Jadi langsung smash caption itu, punchline taruh aja di depan. Karena takutnya kalau panjang, kan ada faktor gini ya, read more itu loh, selengkapnya. Harus diklik lagi baru panjang kan. Nah, kalau punchline yang ditaruh di akhir kayak stand up comedy, rugi. Karena kita bukan teater. Kita marketer nih masalahnya. Jadi harus taruh di depan dulu, biar orang tuh minat dulu. Gitu. Jadi kata-kata yang mampu menarik minat, taruh di depan. Taruh di awal. Begitu juga konten, begitu juga video. Jadi kalau bikin video dulu-dulu ya, mungkin 5 tahun atau mungkin 8 tahun yang lalu, itu kan biasa lah ya, orang bikin video pemasaran tuh, video by, presented by, lama banget, sampai 10 detik kayaknya cuma pengenalan gitu. Orang bakal ditinggalin yang kayak gitu. Sehingga sangat disarankan di awal tuh punchline aja langsung, 3 detik pertama punchline, baru belakangnya videonya itu membahas yang lain atau mulai building story dan sebagainya. Jadi kalau konten marketing itu dunia itu sangat cepat. Jadi 3 detik pertama itu adalah kuncinya. Seperti itu. Oke, mantep banget ini teman-teman yang catatan ya. 3 menit pertama harus menggoda. Ya, sorry ya. Iya, benar banget. 3 detik pertama harus benar-benar nyangkut lah pokoknya. Pokoknya harus jadi apa ya, kail pancing tertajam pokoknya untuk nangkap ikan dalam bentuk netizen gitu. Berarti bisa dijamin berarti setelah 3 detik pertama dia lihat tuh kalau memang kecantol, benar kecantol, dia akan next detik 4, 5 akan nonton. Yes. Yes. Dia akan next. Kalau dia udah nggak minat di 3 detik pertama, dia akan skip. Udah pasti, nggak apa-apa lah. Bukan rezekinya kita berarti. Tapi bukan berarti nggak mungkin dapat. Karena kan minatnya orang kan beda-beda. Iya, benar. Oke, yang lain ada lagi pertanyaan? Jangan sampai besok visi-visian ya sama Serangga. Japri ya. Serangga ini gimana gitu ya. Serangga jokiin saya gitu. Pengen ya. Masih ada waktu untuk belajar lebih lanjut. Apalagi emang standar kualitasnya English Corner emang harus benar-benar bisa. Jadi emang kalau teman-teman merasa tertekan ya beginilah, kalau pengen jadi yang terbaik emang. Iya benar. Sebenarnya nggak main-main tuh itu caranya. Iya, karena sesuatu itu semuanya butuh proses dan setiap orang harus menghargai proses itu sendiri. Iya, benar banget. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ending aja hari ini.
Martiningsi, Nadia, jangan semuanya sudah tertidur ya. Oke, aku yakin deh, hari ini PR-nya sudah banyak banget buat mereka yang mau mereka kerjain besok hari ya. Apalagi Puspita ya, PR-nya ya, memindahkan meja. Lebih susah memindahkan meja digital daripada meja beneran. Jadi PR-nya besok memindahkan meja. Mungkin Serangga nanti dikirimnya ya hasil editannya perpindahan meja. Oh iya, siap. Siap. Nanti saya share desain-desainnya. Mungkin ke Classroom saya akan share carousel dan juga yang kemarin itu akan saya share juga supaya bisa jadi bahan materi juga buat teman-teman. Oh ternyata layar-layarnya Mr. Angga kayak gini loh ternyata gitu. Boleh untuk dieksplor. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, makasih banyak Serangga udah bisa memberikan kita ilmu. Terima kasih banyak, sama-sama. Malam ini, dan ilmunya sangat worth it banget. Kalian harus bangga, jauh-jauh dari Bali, Serangga hadir buat kalian di sini. Iya, tadi saya sempat pertemuan tadi siang, saya ceritakan. Kebetulan saya bisa pastikan untuk kabupaten saya sendiri, kami itu satu-satunya lembaga paling banyak mengimpor guru dari luar. Wow, saya bangga banget ini kan. Iya. Jadi gurunya kan di kita paling saya yang lokal, Sir. Yang lainnya kan luar daerah semua, seperti ada luar pulau juga. Dengan tujuan ini saya mau anak-anak Oku Timur itu mendapatkan sumber ilmu dari orang-orang yang yang maunya saya tuh memang yang tepat seperti itu untuk digital marketing itu sendiri. Jadi iya, jadi mereka tuh bangga banget. Saya pengen mereka bangga seperti itu dengan adanya kegiatan seperti ini, dengan gurunya juga dari luar juga, expert juga yang ngajarin. Jadi jangan sampai waktu yang ada, kesempatan yang ada itu disia-siakan. Apalagi kayak Serangga juga kan kita juga ngatur jadwal. Iya, kita juga ngatur jadwal. Mungkin teman-teman nggak tahu ya di balik layar kita ngatur jadwal sama Serangga itu gimana gitu maksudnya. Iya. Parah banget ya kadang saya sih yang parah biasanya. Tapi alhamdulillah beliau nyempetin luar biasa di sini. Jadi jangan disia-siain seperti itu. Sama juga sama Pak Muhadi, Pak Mudori dan teman-teman lain. Ya, wah itu mah Pak Mudori, Pak Muhadi itu top-topnya Indonesia lah kalau bisa saya bilangnya. Mungkin mereka tuh jadi saya tuh main-main loh sekali, Sir. Luar biasa, itu topnya Indonesia loh tuh teman-teman. Jadi rekan-rekannya Miss Dewi itu top-topnya Indonesia semua yang dibawa ke sini. Waduh, kalau boleh fisik gitu. Kalau boleh ketemu fisik. Kayaknya dari bandara udah karpet merah lo ke English Corner. Iya, asli itu. the bestnya itu yang diundang sama Miss Dewi semuanya. Gitu. Oke, itu aja Serangga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Miss Dewi. Sekarang udah di pukul 22 ya, tepat Serangga 22.42 di sana. Kita masih 21 seperti itu. Sudah waktunya juga Serangga istirahat. See you next meeting. Jadi saya harap ketemu lagi. Iya, next meeting di pertemuan keempat ya Serangga ya, biar memperkuat lagi agak. Iya, dicek-cek lagi. Gitu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan. Ya, Salam. Ya. Serangga tadi mau ngomong apa nih? Lanjut aja, nggak apa-apa. Mau buat tugas sih sebenarnya. Oh, siap. Saya buat senang sekali Serangga kalau ada tugas. Jadi saya mau buat assignment untuk teman-teman. Jadi biar bisa saya jadi nanti akan ada 2 assignment yang akan di-deadline-kan di hari Sabtu. Jadi biar bisa saya periksa sampai malam mingguan, saya periksa satu-satu
sejauh mana sudah pemahamannya. Jadi hari Senin bisa dipergunakan sebagai evaluasi sekaligus mempelajari sesuatu yang lebih baru. Seperti itu. Oke. Nah, itu Nanti tuh. di classroom silakan dinantikan teman-teman yang ada di sini ya. Iya. Penugasannya. Oke. Jadi itu tuh, lihat Serangga ya, kasih kalian tugas di deadline-nya malam Minggu. Baik banget nggak? Ini hari Senin. Deadline-nya malam Minggu. Intinya dia tuh lagi jalan-jalan sama tapi besok Jalan-jalan. kalian kan ya. Wih, keren ini. Oke, Mantap, siap mantap, Serangga mantap. ditunggu tugasnya. Oke, ditunggu ya. Kapan launching tugasnya Oke, Serangga? terima kasih banyak. Kenapa? Kapan launchingnya tugasnya? Launching tugasnya hari ini langsung malam ini saya rilis sekaligus dengan contoh Ya. tugas. Sekarang saya ketik. Oke, sesuai dengan standar gini ya lah pokoknya. Sesuai dengan standar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul nanti. Oke, terima kasih Serangga. Oke. Bye Terima kasih bye. sama-sama Miss Dewi. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye.